Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kegiatan kita pada saat ini bisa kita laksanakan, yaitu belajar daring. Adapun materi kita pada saat ini yaitu 4.4 sifat-sifat persamaan garis lurus, halaman 170 di buku paket. Nah, setelah kita belajar sifat-sifat persamaan garis lurus, kita akan berlatih pada 4.5, kemudian kita mengerjakan proyek, kita merangkum. Nah, sedangkan kompetensi dasarnya masih tetap sama karena babnya masih sama, yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Pengalaman belajar juga masih tetap sama karena masih bab yang sama, yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus, menentukan gradien garis lurus, dan menentukan persamaan garis lurus. Setelah kita mempelajari sub 4.4, kita akan mengerjakan tugas yang ada di halaman 186 di buku paket. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yes I Can. Di video kali ini saya akan bahas mengenai persamaan garis lurus. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Apabila diketahui dua atau lebih persamaan garis, maka dapat ditentukan sifat-sifat persamaan garis. Ada 4 sifat persamaan garis, yaitu yang pertama, dua garis yang saling sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila setiap titiknya memiliki jarak yang sama. Yang kedua, dua garis saling tegak lurus. Dua garis dikatakan saling tegak lurus apabila garis tersebut bertemu di satu titik dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, dua garis saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut bertemu di satu titik. Kemudian yang terakhir, dua garis yang saling berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila garis tersebut berada di posisi yang sama. Untuk di subbab kali ini, kita akan mencari sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat persamaan garis, kita bisa melihat dari hubungan gradiennya atau kemiringannya. Kita perhatikan untuk garis yang sejajar, dua garis ini memiliki kemiringan yang sama. Maka bisa kita tulis gradien yang pertama akan sama dengan gradien yang kedua. Untuk dua garis yang saling tegak lurus, gradien garis yang pertama jika dikalikan dengan gradien garis yang kedua akan menghasilkan negatif 1. Nah, untuk dua garis yang saling berpotongan, gradien garis yang pertama tidak sama dengan gradien garis yang kedua. Dan yang terakhir, dua garis yang saling berhimpit, gradien garis yang pertama akan sama dengan gradien garis yang kedua. Nah, hubungan gradien ini akan banyak kita pakai pada saat kita akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan sifat-sifat persamaan garis lurus. Namun, hubungan gradien yang akan sering kita gunakan adalah hubungan gradien yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Gitu ya. Langsung aja kita ke contoh soal. Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 6x min 3. Di sini kita akan mencari gradien garis yang kedua.
dengan melihat hubungannya, yaitu tegak lurus dengan garis Y sama dengan 6X min 3. Maka untuk mencari gradien garis yang kedua, kita gunakan hubungan dua garis yang saling tegak lurus, yaitu gradien 1 dikalikan dengan gradien 2 sama dengan negatif 1. Nah, kita akan mencari gradien yang kedua. Maka dari itu, kita harus cari dulu gradien yang pertama dari persamaan garis yang diketahui di soal, yaitu Y sama dengan 6X min 3. Nah, kebetulan persamaan garis ini sudah berbentuk eksplisit, di mana untuk mencari gradien dari persamaan yang berbentuk eksplisit, kita tinggal melihat koefisien atau angka di depan variabel X, yaitu 6. Maka gradien garis yang pertama kita dapat adalah 6 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Maka gradien yang keduanya adalah negatif 1 per 6. Nah, jadi kita dapat gradien yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 6X min 3 adalah min 1 per 6. Contoh selanjutnya, tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis min 4Y sama dengan 7X plus 5. Nah, untuk soal nomor 2 masih sama, kita akan mencari gradien garis yang kedua yang mempunyai hubungan tegak lurus dengan garis min 4Y sama dengan 7X plus 5. Maka dari itu, kita akan menggunakan hubungan dua garis yang saling tegak lurus, yaitu M1 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Kita akan mencari gradien yang kedua, maka kita harus tahu dulu gradien yang pertama. Didapat dari persamaan yang ada di soal. Nah, kalau kita lihat, persamaan di soal nomor 2 ini bentuknya belum eksplisit. Maka dari itu kita harus mengubah bentuknya menjadi bentuk eksplisit terlebih dahulu. Koefisien di depan variabel Y-nya harus 1. Di sini koefisiennya masih negatif 4. Maka agar koefisiennya menjadi 1, harus kita bagi seluruhnya dengan negatif 4. Langsung aja kita selesaikan. Negatif 4Y dibagi negatif 4 adalah Y, sama dengan 7X dibagi negatif 4 adalah negatif 7 per 4X. Positif 5 dibagi negatif 4 adalah negatif 5 per 4. Nah, jika bentuknya sudah eksplisit, gradiennya adalah koefisien di depan variabel X. Maka kita dapat gradien garis yang pertama adalah negatif 7 per 4. Langsung aja kita substitusi. Negatif 7 per 4 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Maka gradien yang kedua adalah negatif 1 kita bagi dengan negatif 7 per 4. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, operasinya harus kita ubah terlebih dahulu. Yang awalnya pembagian, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Namun, pada saat kita mengubah operasinya menjadi operasi perkalian, maka negatif 7 per 4 ini harus kita balik menjadi negatif 4 per 7. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, negatif 1 kita kalikan dengan negatif 4 per 7. Jika bentuknya sudah perkalian, langsung aja kita hitung. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 4 per 7 adalah positif 4 per 7. Jadi kita dapat gradien garis yang tegak lurus dengan garis min 4Y sama dengan 7X plus 5 adalah 4 per 7. Next, persamaan sebuah garis lurus yang melalui titik 3, min 2 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 2X plus 8 adalah. Nah, untuk soal nomor 3, yang ditanya adalah persamaan sebuah garis lurus yang melalui satu titik, di mana persamaan garis yang melalui satu titik rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi dengan X1. Diketahui titiknya adalah 3, min 2. Maka 3 ini sebagai X1, min 2 ini sebagai Y1. Nilai Y1 dan X1 nya sudah diketahui, namun gradiennya belum ada. Maka dari itu kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu dengan melihat hubungannya dengan garis yang lain.
Kalau kita lihat, hubungannya adalah tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 2X plus 8. Untuk mencari gradien yang tegak lurus dengan garis lain, maka kita gunakan hubungan M1 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita akan mencari nilai gradien yang kedua. Maka dari itu kita harus mengetahui M1 terlebih dahulu. Dilihat dari persamaan yang ada di soal. Nah, kalau kita lihat persamaan di soal nomor 3 ini bentuknya sudah eksplisit. Maka dari itu nilai gradiennya adalah koefisien atau angka di depan variabel X, yaitu min 2. Langsung aja kita substitusi. Min 2 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Maka gradien yang kedua adalah negatif 1 per negatif 2. Atau bisa kita sederhanakan, negatif dibagi negatif adalah positif. Maka gradien garis yang kedua adalah 1 per 2. Nah, nilai gradiennya sudah kita ketahui. Langsung aja kita substitusi ke rumusnya. Y dikurangi Y1-nya adalah min 2 sama dengan M-nya adalah 1 per 2 dikalikan dengan X dikurangi dengan X1-nya adalah 3. Nah, kita selesaikan. Nah, di sini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan. Maka dari itu harus kita ubah terlebih dahulu. Negatif bertemu negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Maka di sini Y plus 2 sama dengan, untuk ruas kanan kita selesaikan dengan perkalian distributif atau perkalian pelangi. 1 per 2 dikalikan dengan X adalah 1 per 2X. 1 per 2 kita kalikan dengan negatif 3. Nah, karena masih banyak yang suka keliru dengan perkalian pecahan, maka kita coba nih. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, negatif 3-nya harus kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan, maka bentuknya negatif 3 per 1. Setelah ini, langsung aja kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikalikan negatif 3 adalah negatif 3, per 2 dikalikan 1 adalah 2. Jadi, 1 per 2 dikalikan negatif 3, hasilnya adalah negatif 3 per 2. Langsung aja kita sederhanakan, kita buat bentuknya menjadi bentuk eksplisit, di mana bentuk eksplisit di ruas kiri hanya ada variabel Y, maka positif 2 harus kita jadikan 0 dengan menggunakan penyetaraan. Nah, kita tulis dulu nih, 1 per 2X min 3 per 2. Kemudian yang plus 2-nya nih, di ruas kiri bernilai positif 2, maka di ruas kanan bernilai negatif 2. Ada dua suku yang sejenis. Nah, ini kita selesaikan. Negatif 3 per 2 dikurangi 2. Kita ubah dulu negatif 2-nya menjadi bentuk pecahan. Maka untuk menyelesaikan pengurangan bentuk pecahan, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. 2 dengan 1, penyebutnya kita samakan 2. Kemudian kita selesaikan nih. Untuk yang min 3 per 2 dulu. 2 dibagi 2 adalah 1. 1 dikalikan negatif 3 adalah negatif 3. Kemudian 2 dibagi 1 adalah 2. 2 dikalikan negatif 2 adalah negatif 4. Maka negatif 3 dikurangi 4 adalah negatif 7 per 2. Jadi Y sama dengan 1 per 2X min 7 per 2. Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui titik 3,-2 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 2X plus 8. Soal nomor 4. Persamaan sebuah garis lurus yang melalui titik min 6,1 dan tegak lurus dengan garis X plus 3Y plus 2 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk soal nomor 4 masih sama, yang ditanya adalah persamaan sebuah garis lurus yang melalui satu titik dan tegak lurus dengan persamaan garis yang lain. Namun kita lihat di sini persamaan garisnya belum berbentuk eksplisit. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk soal nomor 4 akan saya bahas di video selanjutnya. Linknya saya simpan di